Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku silasur kumanang si runtuh si memang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini yang melori bahas yaitu cerita tentang Lata Dampare Puang Rikmak Galatung, mulai dari dia dilahirkan sampai dia wafat. Nah, singkat cerita, di salah satu kerajaan yaitu Arung Palaka, salah satu kerajaan Palaka pada saat itu di Bone yang dipimpin oleh satu arung yaitu Arung Palaka, itu memiliki satu kerisauan, satu kegelisahan bahwa di umurnya yang sudah tua, macuani naiknya dek pagaga keturunan, dek pagaga keturunan dari darahnya dek pagaga. Karena kenapa? Anaknya Wetan Rilawi yang telah dinikahkan dengan salah satu keturunan atau salah satu dari kerajaan Cinontabi, Latompi Wanua. Belum memiliki tanda-tanda kehamilan, belum memiliki tanda-tanda untuk mengandung satu anak yang bisa meneruskan tahta kerajaan Palaka pada saat itu. Nah, pada saat itu karena dia selalu gelisah-gelisah ingin memiliki satu keturunan, yaitu seorang anak, seorang cucu, agar menjadi raja pada saat itu. Nah, dia tidak berhenti-hentinya berdoa kepada Dewa Tai. Selalu berdoa, berikhtiar agar dia segera memiliki keturunan dari anaknya, segera memiliki cucu dari anaknya tadi ini, Wetan Rilawi. Nah, pada saat itu rakyat melihat juga merasakan kegelisahan yang dialami oleh raja pada saat itu. Makanya semua rakyat juga berdoa agar kiranya Dewata mengabulkan secepatnya untuk memiliki keturunan, untuk Wetan Rilawi agar segera memiliki keturunan, agar untuk mempersiapkan raja, untuk mempersiapkan menjadi raja, memimpin kerajaan Palaka untuk kedepannya. Nah, setelah beberapa tahun setelah ikhtiar berdoa kepada Dewa Tai, akhirnya terkabullah. Wetan Rilawi mengandung seorang putra yang nantinya akan menjadi raja di Arung Palaka, di kerajaan Palaka, menjadikan Arung Palaka. Nah, singkat cerita, usia kandungan sudah mendekati 9 bulan. Nah, disitulah kegelisahan, kerisauan, kekhawatiran yang dimiliki oleh raja semakin meningkat. Karena kenapa? Dia mengkhawatirkan kelahiran cucunya ini. Nah, singkat cerita, kontraksi sudah mulai terasa. Nah, dipanggillah satu dukun beranak untuk melihat, masuk ke kamar Wetan Rilawi. Nah, pada saat itu semua orang menunggu kabar gembira akan kelahiran putra mahkota ini. Semua menunggu, semua risau dengan penuh kekhawatiran tentang keberhasilan melahirkan Wetan Rilawi. Nah, di tengah keheningan terdengarlah suara anak kecil, anak bayi yang baru lahir menangis. Nah, disitulah kegembiraan yang dimiliki oleh Raja Arung Palaka pada saat itu sangat-sangat mengguncang. Dia sangat bahagia bahwa alhamdulillah, dia sangat bersyukur bahwa dia telah memiliki penerus untuk menjadi raja di kerajaan Palaka pada saat itu. Nah, keluarlah dukun beranak tadi atau dari kamar, dari bilik atau dari kamar Wetan Rilawi dan mengumumkan bahwa selamat, Paduka, cucu Paduka terlahir dengan selamat. Dia seorang laki-laki yang sangat gagah dan tampan. Nah, singkat cerita, hari demi hari dilewati Lata Dampare dan diberilah nama Lata Dampare. Lata Dampare diberi nama oleh Raja Arung Palaka pada saat itu, yaitu Lata Dampare. Nah, hari demi hari dilewati, semakin tumbuh, dia semakin disayang oleh raja. Nah, pada saat itu raja memiliki satu kesibukan, bertambah satu kesibukannya, yang dimana dia selalu
memanjakan anaknya tadi, memanjakan cucunya, memanjakan Lata Dampara. Setiap dia pulang dari kerajaan, dia selalu menyambut, mencari Lata Dampara. Dia selalu bermain bersama Lata Dampara, mengajarkannya memanah, mengajarkannya menunggang kuda, mengajarkan berburu, mengajarkan bermain perang, bermain pedang. Nah, tanpa disadari, karena raja selalu menuruti apapun yang diminta Lata Dampara ini. Nah, tanpa disadari, tanpa dikhawatirkan bahwa dia telah memberikan satu sikap egois kepada pangeran tadi, kepada Lata Dampara. Karena kenapa? Apapun yang dia inginkan pasti dituruti. Begitupun ketika dia sedang bermain dengan orang-orang, anak-anak yang ada di istana. Ketika dia tidak suka dengan seseorang, tidak suka dengan anak yang satu yang ditemani bermain, dia tidak segan-segan memukul orang itu. Apabila ada seorang anak membawa mainan, dia tidak segan-segan untuk merampas mainan itu. Nah, ketika dia merampas mainan seorang anak itu melapor kepada orang tuanya hanya berkata, "Bersabarlah nak, kalau kau bermain dengan pangeran, turuti saja apa keinginannya. Kalau kau tidak mau disakiti oleh pangeran, jangan bergaul dengannya. Karena kita tidak bisa melawan, kita hanya rakyat biasa." Nah, itulah salah satu masalah terbesar yang muncul di dalam kerajaan Palaka pada saat itu. Salah satu masalah yang paling besar muncul karena kenapa? Perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Lata Dampara ini kepada para rakyat, para anak-anak yang ada di dalam lingkaran istana itu, pada dalam lingkungan istana itu. Itulah karena kenapa raja selalu menuruti apapun yang diminta Lata Dampara tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di suatu saat nanti. Nah, itulah kisah yang pertama, bahwa lahirnya putra mahkota, lahirnya Lata Dampara sebagai putra mahkota di kerajaan Palaka. Oke sahabatku, di video selanjutnya kita akan membahas kelanjutannya. Jangan lupa pantau terus, ikuti terus channel kita.